Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hapipah, NPM 1921073000, lokal 6N reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pajak dan Kekayaan Negara. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 1. Masalahnya, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. 2. Tujuannya. Tujuan diadakannya pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, pembiayaan infrastruktur, serta pembiayaan APBN. Contoh pajak dalam pembiayaan infrastruktur: setiap tahunnya pemilik kendaraan baik pribadi maupun umum diwajibkan membayar pajak tahunan dan pajak kendaraan 5 tahunan, di mana tujuan dari dipungutnya pajak tersebut adalah untuk membantu pengembangan jalan sesuai dengan nomor plat kendaraan tersebut, serta pajak kendaraan progresif dalam mengendalikan seorang untuk tidak memiliki kendaraan banyak, karena makin banyak kendaraan pribadinya, makin besar pajak progresifnya. 3. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, maka pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar. Menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, dan terintegrasi, serta terjamin kerahasiaannya, atau disebut juga dengan database manajemen sistem. Penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan tegas. Fiskus harus melayani wajib pajak secara profesional. Sosialisasi yang bersifat kontinu. Dirjen Pajak perlu membentuk suatu teamwork guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut, atau disebut juga dengan faktor eksternal. Inovasi dalam pelayanan, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak. Syarat-syarat pungutan pajak harus didasarkan pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian, apalagi langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat. Kemudian, masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. 4. Lembaga pemerintah yang menangani. 1. Pajak pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau disebut juga dengan PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau disebut juga dengan PPN. Yang ketiga, pajak penjualan barang yang tergolong mewah atau disebut juga dengan PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Perkebunan, perhutanan, dan pertambahan. Yang terakhir adalah bea menteri. Kedua, pajak daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, yaitu antara lain 1. Provinsi. 1. Pajak.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor. Ketiga, pajak bahan bakar bermotor. Keempat, pajak rokok. Kedua, kabupaten. Yang pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, dan lain-lain. Dan yang kedua yang akan saya bahas adalah kekayaan negara. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. 1. Masalahnya, muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara atau disebut juga dengan BMN. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu terdapat perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN. Antara lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Permen Keuangan Nomor 120 PMK 06 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK Nomor 96 PMK 06 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan BMN. Namun, pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut, yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan pembendaharaan. Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional, yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi yang lain, membawa implikasi adanya mutasi barang milik negara. Yang kedua, pengelolaan kekayaan negara mempunyai fungsi strategis berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Pemerintah perlu melakukan pelaporan aset negara secara transparan sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah. Yang ketiga adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut. Pertanggungjawaban atas barang milik negara kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atau transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan, dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi barang milik negara memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan atau disebut juga dengan neraca, yang berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik negara atau disebut juga dengan BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan serta penatausahaan yang menciptakan pengendalian atau disebut juga dengan controlling atau barang milik negara. Selain berfungsi sebagai alat menciptakan pengendalian controlling,
Sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan atau disposal. Yang keempat, lembaga pemerintah yang menangani. Lembaga Manajemen Aset Negara atau disingkat dengan ELMAN merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan yang umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sekian dari penjelasan saya tentang pajak dan kekayaan negara. Salah hilap mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.